Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Febriani dengan NPM 21311434. Di video ini saya akan membahas tentang jurnal umum. Membahas tahapan dan contoh jurnal umum, ada baiknya kita memahami pengetahuan dasar tentang laporan ini terlebih dahulu. Jurnal ini berfungsi sebagai tempat untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu secara sistematis dan kronologis. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Baiklah, kita akan terlebih dahulu menyusun debit dan kredit ketika menyusun jurnal umum di perusahaan dagang. Yang perlu kita ketahui, ketika barang dagang itu bertambah, posisinya berada di debit. Dan ketika barang dagang itu berkurang, posisinya berada di kredit. Ketika ada pelunasan piutang atau hutang, maka sebelum melakukan penjurnalan harus mengecek dulu. Yang pertama itu masih adakah retur penjualan atau retur pembelian. Yang kedua, masih berlakukah potongan penjualan atau potongan pembelian yang diberikan. Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Agustus 2016 pada UD Tornado. Pada tanggal 1 Agustus dibeli barang dagangan dari PD Mentari seharga Rp120 juta dengan syarat 2/10 N/30. Nah, karena ini pembelian, maka nama akunnya pembelian. Dan karena barangnya bertambah, maka pembeliannya berada di posisi debit. Maka debitnya pembelian dan kreditnya adalah hutang dagang. Karena utangnya bertambah, maka pembelian berada di debit seharga Rp120 juta dan hutang dagang berada di kredit seharga Rp120 juta. Transaksi selanjutnya, 2 Agustus dijual barang dagangan kepada PD Tarigan senilai Rp60 juta dengan syarat 2/10 N/30. Di sini dijual barang, maka nama akunnya penjualan. Karena ketika menjual barang dagangannya berkurang. Ketika menjual barang dagangannya itu berkurang, makanya penjualan itu berada di kredit. Debitnya apa? Ya, debitnya piutang dagang. Karena ini secara kredit, maka jurnalnya piutang dagang berada di debit seharga Rp60 juta dan penjualan berada di kredit seharga Rp60 juta. Transaksi berikutnya, pada tanggal 4 Agustus dijual barang dagang kepada UD Melayu senilai Rp70 juta dengan syarat 2/10 N/30. Nah, ini sama kayak transaksi yang sebelumnya, dijual barang dagang. Berarti nama akunnya penjualan karena ketika barang dagang dijual, maka barangnya berkurang. Menjual berarti barang dagangannya berkurang, nama akunnya penjualan. Maka piutang dagang berada di debit seharga Rp70 juta dan penjualan berada di kredit seharga Rp70 juta. Transaksi berikutnya, pada tanggal 4 Agustus dikembalikan barang yang dibeli pada tanggal 1 Agustus seharga Rp20 juta. Karena ini dikembalikan barang yang telah dibeli, maka namanya adalah retur pembelian. Barang dagang yang sudah kita beli kita kembalikan kan berarti barang dagangnya itu berkurang. Maka retur pembelian posisinya ada di kredit. Maka jurnalnya utang dagang berada di debit dengan harga
20 juta rupiah dan retur pembelian dikredit dengan harga 20 juta rupiah. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 8 Agustus dibayar seluruh hutang kepada PD Mentari untuk pembelian barang dagang yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus. Kita cek pada tanggal 1 Agustus, PD Mentari ada utang bertambah sebesar 120 juta rupiah. Kita cek lagi PD Mentari, di transaksi tanggal 4 itu utang dagang berada di posisi debit, maka utang dagang itu berkurang sebesar 20 juta. Maka utang dagang yang awalnya 120 juta rupiah dikurangi dengan utang dagang sebesar 20 juta rupiah. Maka utang dagang yang harus dilunasi sebesar 100 juta rupiah. Maka jurnalnya utang dagang berada di debit sebesar 100 juta rupiah dan potongan pembelian. Kita cek adakah potongan pembelian. Kita cek di transaksi tanggal 1 dibeli barang dagangan dari PD Mentari seharga 120 juta dengan syarat 2/10 N/30. Nah, kita akan mendapat potongan 2% jika kita membayarnya dalam waktu 10 hari. Dan di tanggal 8 kita sudah melunasi seluruh hutang kepada PD Mentari. Maka kita berhak mendapatkan diskon sebesar 2%. Maka 2% dikali 120 juta adalah 2 juta. Maka uang kas yang kita keluarkan untuk melunasi hutang itu hanya 98 juta rupiah. Nah, ini adalah contoh jurnal untuk melunasi hutang kepada PD Mentari. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 9 Agustus diterima pengembalian barang dagang yang dibeli oleh UD Melayu seharga 20 juta. Diterima pengembalian barang dagang yang telah dibeli itu disebut retur penjualan. Maka jurnalnya retur penjualan berada di debit sebesar 20 juta dan piutang dagangnya berada di kredit sebesar 20 juta. Transaksi selanjutnya, tanggal 11 Agustus diterima pembayaran secara penuh dari PD Tarigan untuk barang dagang yang dijual pada tanggal 2 Agustus. Kita cek dulu pada tanggal 2 Agustus. Nah, kita menjual barang dagang kepada PD Tarigan. Nah, sekarang PD Tarigan melunasi pembayarannya secara penuh. Sebelumnya kita cek dulu adakah retur penjualan atas nama PD Tarigan. Kalau tidak ada, berarti nih Tuan Tarigan melunasi pembayarannya sebesar 60 juta. Tapi kita harus ngasih potongan enggak? Sebelumnya kita cek apakah kita memberi potongan kepada PD Tarigan. Kita akan memberi potongan kepada PD Tarigan jika pembayarannya dilakukan dalam waktu 10 hari. Nah, sekarang dia melunasinya pada tanggal 11 Agustus, maka dia melunasi dalam waktu 10 hari dan kita berhak memberikan potongan sebesar 2%. Maka potongannya 2% dikali 60 juta, hasilnya 1.200.000. Maka jurnalnya kas di debit sebesar 58.800.000 rupiah. Potongan penjualan di debit sebesar 1.200.000 rupiah dan piutang dagang berada di kredit sebesar 60 juta rupiah. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 12 Agustus dibeli barang dagang dari UD Tirta Jaya seharga 200 juta rupiah dengan syarat 5/10 N/30.
membeli barang dagang berarti barangnya bertambah, nama akunnya adalah pembelian. Pembelian di posisi debit sebesar 200 juta rupiah dan utang dagang berada di posisi kredit sebesar 200 juta rupiah. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 13 Agustus diterima pembayaran secara penuh dari UD Melayu untuk penjualan barang dagang pada tanggal 4 Agustus. Kita cek dulu tanggal 4 Agustus. Nah, pada tanggal 4 Agustus atas nama UD Melayu itu piutang dagangnya sebesar 70 juta rupiah. Kita cek ada retur nggak pada UD Melayu. Nah, ada pada tanggal 9 Agustus piutang dagangnya sebesar 20 juta rupiah. Maka piutang dagang yang awalnya 70 juta rupiah dikurangkan dengan 20 juta rupiah. Jadi UD Melayu hanya melunasi 49 juta rupiah saja. Kita cek lagi ada potongannya nggak? Ternyata ada 2/10 N/30, mendapat 2% potongan jika dilunasi dalam waktu 10 hari. Potongannya sebesar 2%. Diskonnya 2% dikali 50 juta, maka hasilnya 1 juta. Maka jurnalnya kas berada di posisi debit sebesar 49 juta rupiah, potongan penjualan berada di posisi debit sebesar 1 juta, dan piutang dagang berada di posisi kredit 50 juta rupiah. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 15 Agustus dibeli perlengkapan kantor seharga 9 juta rupiah secara kredit. Maka perlengkapan berada di posisi debit sebesar 9 juta dan utang dagang berada di posisi kredit sebesar 9 juta. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus dibayar biaya pengangkutan untuk pembelian barang dagang yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus sebesar 7 juta. Membayar biaya angkut, maka debitnya adalah beban angkut pembelian sebesar 7 juta dan kreditnya kas sebesar 7 juta. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus dijual barang dagang kepada CP Berlian seharga 60 juta rupiah secara kredit. Maka piutang dagang berada di posisi debit sebesar 60 juta rupiah dan penjualan berada di posisi kredit sebesar 60 juta rupiah. Transaksi selanjutnya, 20 Agustus dijual barang dagang secara tunai seharga 50 juta. Menjual barang dagang secara tunai berarti kita mendapat uang dan kasnya bertambah. Kas bertambah berada di posisi debit. Kreditnya adalah penjualan. Karena barangnya penjual, makanya penjualan berada di posisi kredit. Maka jurnalnya kas berada di posisi debit sebesar 50 juta rupiah dan penjualan berada di posisi debit sebesar 50 juta rupiah. Transaksi terakhir, pada tanggal 22 Agustus dibayar hutang kepada UD Tirta Jaya untuk pembelian barang tanggal 12 Agustus. Cek tanggal 12 Agustus. Nah, ini UD Tirta Jaya ada utang dagang sebesar 200 juta rupiah. Terus kita cek ada retur atau tidak. Ternyata tidak ada. Dapat potongan nggak? Ternyata akan dapat diskon 5% jika melunasinya kurang dalam 10 hari. Ini tanggal 12 Agustus dan dilunasi pada tanggal 12 Agustus. Ternyata mendapat potongan sebesar 5% karena melunasi dalam waktu 10 hari. Maka jurnalnya adalah utang dagang berada di posisi debit sebesar 200 juta rupiah dan potongan pembelian berada di posisi kredit sebesar 10 juta rupiah.
10 juta rupiah itu dapat dari diskon 5% dikali 200 juta rupiah. Dan kas berada di posisi kredit sebesar 190 juta rupiah. Maka jurnalnya utang dagang berada di posisi debit sebesar 200 juta rupiah dan potongan pembelian sebesar 5%. 5% ini dikalikan dengan 200 juta rupiah dan memperoleh potongan pembelian sebesar 10 juta rupiah. Dan kas yang kita keluarkan hanya 190 juta rupiah. Kalau sudah selesai semua, jangan lupa dijumlahkan antara debit dan kredit, harus sama hasilnya. Baiklah, sekian dari video saya. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.